Hello everyone, how are you? Bertemu lagi dengan saya, Saidatul Dasitohang, dalam video pembelajaran Bahasa Inggris kelas 11. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas yaitu materi passive voice atau sering kita kenal dengan kalimat pasif. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu KD 3.5 yang isinya menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, kita perhatikan yaitu unsur kebahasaan passive voice. Jadi kita akan membahas yang namanya atau materi passive voice dalam video pembelajaran ini. Do you know what is passive voice? Ada yang sudah tahu kira-kira apa itu passive voice ya? Passive voice is the verb form where the subject receives the action, yaitu bentuk kata kerja di mana subjeknya menerima perlakuan atau dengan kata lain kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan yang kita artikan yaitu di atau ter. Biasanya menggunakan rumus yaitu subject plus to be plus kata kerja bentuk ketiga plus by yaitu agent atau pelaku yang ada di kalimat tersebut yaitu oleh siapa yang melakukannya. Kira-kira ada yang bisa memberikan satu contoh dari kalimat pasif? Oke, baik. Kita akan memperhatikan yaitu contoh dari kalimat pasif berikut ini. I read a letter. Saya menulis sebuah surat. Nah, perhatikan kata yang write berwarna biru dengan menulis, berarti ini masih kalimat aktifnya bahwa saya melakukan sesuatu yaitu menulis. Sedangkan kalimat kedua yaitu a letter is written by me. Sebuah surat ditulis oleh saya. Nah, kata yang pertama tadi yaitu write yang artinya menulis berubah menjadi is written yang artinya ditulis. Nah, kalimat kedua ini merupakan contoh dari kalimat pasif. Hal berikutnya yang perlu kita ketahui tentang kalimat pasif yaitu pronouns. Perubahan pronouns yaitu kata ganti dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Nah, ini dia perubahan pronouns atau kata ganti dari kalimat aktif ke kalimat pasif. I menjadi me, we menjadi us, you tetap you, he berubah menjadi him, she menjadi her, it tetap menjadi it, dan they menjadi their. Kenapa ini bisa berubah? Karena di kalimat aktif ini pronouns ini berfungsi sebagai subjek kalimat, sedangkan di dalam kalimat pasif dia berganti posisi sebagai objek kalimat. Kita tadi sudah mengetahui perubahan kata ganti dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Hal yang pertama yang akan kita lakukan ketika kita mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif yaitu identify the subject, the verb, and the object, yaitu sering kita singkat dengan SVO. Jadi kita yang pertama mengidentifikasi subjek, kata kerja, maupun objek dari kalimat tersebut. Langkah yang kedua, change the object into subject and subject into object, yaitu kita ubah objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Kita perhatikan contoh kalimatnya yaitu she closed the door, di mana she sebagai subjek, the door sebagai objek, maka di dalam kalimat pasifnya the door menjadi subjek dan
objeknya adalah karena she, maka kita tambahkan kata by, yaitu by her, oleh dia. Jadi dia menutup pintu itu menjadi di kalimat pasifnya menjadi pintu itu ditutup oleh dia. Langkah berikutnya yaitu put the suitable helping verb or auxiliary verb, yaitu letakkan kata kerja bantu yang sesuai, ya, seperti be-nya, apakah is, was, dan lain sebagainya. Lalu langkah berikutnya, change the verb into the past participle form, yaitu ubah kata kerja menjadi bentuk partisiple lampau, yaitu kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Lalu yang terakhir, add the preposition by, yaitu tambahkan kata depan by, yaitu oleh. Untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan contoh berikut ya, yaitu she closed the door. Ya, she closed the door menjadi the door was closed by her. Jadi sama seperti contoh-contoh yang tadi, di mana tadi langkah-langkahnya yaitu kita meletakkan kata kerja bantu yang sesuai. Nah, karena closed merupakan kata kerja di sini, merupakan kata kerja bentuk kedua, maka to be yang kita pakai adalah to be di dalam bentuk kata kerja kedua, yaitu was atau were. Karena subjeknya the door, maka kita, yaitu merupakan bentuk tunggal, maka kita menggunakan was. Lalu yang berikutnya adalah bahwa mengubah kata kerja menjadi bentuk partisiple lampau, kata close tadi merupakan kata kerja verb to atau kata kerja bentuk kedua, maka di dalam kalimat pasifnya yaitu close di sini walaupun tulisannya sama tapi posisinya sudah berbeda atau fungsinya sudah berbeda, bahwa di kalimat pasifnya close di sini sudah merupakan kata kerja partisiple lampau atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, lalu yang terakhir tadi yaitu kita tambahkan kata depan by, ya, yaitu the door was closed by her. Jadi ada ditambahkan bahwa pintu itu telah ditutup oleh dia. Jadi ada kata by sebagai menandakan siapa pelakunya di dalam kalimat tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu pola patterns of passive voice, yaitu pola ataupun bentuk maupun susunan ataupun rumus dari kalimat pasif itu sendiri. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bentuk kalimat present simple. Nah, kita fokus ke kata kerjanya ya. Jadi kalau yang present simple itu di mana kalimat aktifnya adalah kata kerja V1 atau kata kerja bentuk pertama, bisa juga dia ditambah S atau ES jika subjeknya adalah he, she, it, dan juga nama benda atau satu orang. Jadi kata kerja ditambah S atau ES, maka kalimat pasifnya yaitu menjadi am atau is atau are ditambah kata kerja bentuk ketiga V3. Contoh kalimatnya yaitu she makes the painting. Coba kalian perhatikan berwarna biru ada kata makes di sana. Kata kerja pertama make ditambah s jadi makes, yang artinya dia atau dianya perempuan membuat lukisan itu. Bagaimana bentuk kalimat pasifnya? Yaitu the painting is made by her. Ya, lukisan itu dibuat oleh dia perempuan. Jadi yang tadinya kata kerjanya makes yaitu kata kerja V1 ditambah S, maka di dalam kalimat pasifnya menjadi made, kata kerja bentuk ketiga. Sedangkan to be-nya antara am, is, atau are, kita memilih is karena the painting sebagai subjek merupakan kata benda tunggal. Tenses yang kedua yaitu past simple, yaitu tense yang menggunakan kata kerja bentuk kedua V2 dirubah dalam bentuk pasifnya yaitu menjadi was atau were plus V3. Contohnya, Carl invited him. Carl mengundang dia.
Kata invited kita ganti menjadi was invited karena subjeknya he. Jadi he was invited by Carl. Jadi dia laki-laki diundang oleh Carl. Tense berikutnya adalah present progressive. Rumusnya adalah is, am atau are plus verb being berubah menjadi is, am atau are plus being plus verb 3. Contoh kalimatnya, she is reading a newspaper in the terrace. Dia, perempuan, sedang membaca sebuah koran di teras. Kita rubah menjadi kalimat pasifnya, yaitu a newspaper is being read by her in the terrace. Sebuah koran sedang dibaca oleh dia di teras. Progressive, di mana rumusnya adalah was, were, atau were plus verb ing. Nah, dalam bentuk pasifnya ini akan kita rubah menjadi was atau were plus being. Jadi ada kata being menggantikan verb ing. Tambah V3. Nah, contohnya, they were washing their bikes while they were running in the park. Mereka sedang mencuci sepeda mereka ketika mereka berlari di taman. Kita rubah menjadi their bikes were being washed while they were running in the park. Sepeda mereka sedang dicuci ketika mereka berlari di taman. Jadi were washing menjadi were being washed. Present perfect. Rumusnya has atau have plus V3 berubah menjadi has atau have plus been plus V3. Contohnya, they have sold the copyrights of the books. Mereka telah menjual hak cipta dari buku-buku itu. Kita rubah menjadi the copyrights of the books have been sold. Hak cipta dari buku-buku itu telah dijual. Have sold berubah menjadi has been sold. Past perfect. Rumusnya had plus V3 berubah menjadi had plus been plus V3. Contoh, she had made the painting. Dia telah membuat lukisan itu. Berubah menjadi the painting had been made by her. Lukisan itu telah dibuat oleh dia, yaitu had made menjadi had been made. Future, kita menggunakan modal will. Rumusnya will plus V1 berubah menjadi will plus be plus V3. Contoh, she will sign a contract. Dia akan menandai suatu kontak. Berubah menjadi a contract will be signed by her. Suatu kontak akan ditandai oleh dia. Will sign berubah menjadi will be signed. Future going to. Rumusnya am atau is atau are plus going to plus verb 1 berubah menjadi am atau is atau are plus going to be plus V3. Contohnya, they are going to build a bridge within the next few years. Mereka akan membangun sebuah jembatan dalam beberapa tahun ke depan. Berubah menjadi a bridge is going to be built by them within the next few years. Sebuah jembatan akan dibangun oleh mereka dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, are going to build berubah menjadi is going to be built. Future perfect. Rumusnya will plus have plus verb 3 berubah menjadi will plus have plus been plus V3. Contohnya, they will have started the job. Mereka akan telah memulai pekerjaan itu. Berubah menjadi the job will have been started by them. Pekerjaan itu akan telah dimulai oleh mereka. Will have started berubah menjadi will have been started. They visited grandmother berubah menjadi grandmother was visited by them. Soal nomor 2, Caroline wears a unique jacket.
Caroline wears a unique jacket. Berubah menjadi a unique jacket is worn by Caroline. Caroline will wear a unique jacket. Caroline will wear a unique jacket. Berubah menjadi a unique jacket will be worn by Caroline. Demikianlah video pembelajaran ini. Terima kasih.